Ya, kembali lagi dengan saya Mas Yanto dari Begja Autotronics. Hari ini kami baru saja menerima satu unit baru. Dan ini benar-benar masih baru. Tuh, kuncinya masih baru banget, baru serah terima. Dan mobil ini dikirimkan jauh dari Cikarang ya kalau nggak salah ya. Saya akan tunjukin ke teman-teman semuanya, mobilnya gres banget ya. Jadi peleknya juga masih dibungkus dengan plastik. Gres banget, baru banget. Ini mobil kita akan pasangin dengan peredam yang baru dari Ukraina. Kita akan pasangin peredam CTK. Ikutin kami. Oke, saya mau tunjukin ke teman-teman semuanya. Ini mobilnya benar-benar masih baru ya. Tuh, ini belum dipasang peredam sama sekali, masih kosong, kopong, suaranya begitu tuh. Saya akan buka. Masih plastikan semuanya. Kemudian plafonnya. Sebelum kita pasangin peredam, akan saya tes mobil ini sampai seberapa tingkat kebisingannya. Ya, nanti setelah kita pasangin peredam full, nanti kita akan tes. Jadi seberapa banyak penurunan desibelnya setelah dipasangin peredam. Ikutin saya. Oke. Kita akan tes mobil ini. Kenceng juga ya suaranya. Suara knalpotnya kenceng ya. Ini belum nyala AC ya? Knalpotnya kenceng begitu. Diesel, Pak. Apa sih yang bunyi? Oh, AC. Nah ini benar-benar. Tapi suara orang ngomong di belakang mesti denger ya. Tuh, ada si Wisnu lagi ngobrol di belakang. Ya, oke. Oke, sekarang kita tes. Volumenya kita nolin semuanya. AC kita nyalain. Coba nyala AC, nyala AC. Oke. Getarannya makin kenceng. Oke, kita akan tes jalan di jalan yang masih sekitaran komplek ruko tempat kami, workshop kami. Kita nanti akan jalan di jalan yang kondisinya juga kurang bagus ya. Oh, Mas Yanto. Ya, Nih, jendela masih kebuka. masih kebuka? Ya, yang belakang kiri. Nah, oke. Oh. Ya tertinggi. Ini masih di jalan yang biasa dengan kecepatan masih 40 km per jam. Oke, ini kita masuk di jalan yang agak kurang bagus. Kita akan tes di sini dengan kecepatan 60. Iya. 105. 105 ya? Iya. 105 dB. Nah, besok tentunya kita juga akan tes dengan kondisi jalan yang sama dengan kecepatan yang 60 km per jam juga. Oke, kita sudah sampai lagi di workshop. Kita akan parkir ini mobil. Sebelum mobil ini dibongkar, dikerjakan, kita akan checklist dulu di mobil. Ya, Pak Wisnu, tolong mobil ini tolong dichecklistin semuanya sebelum dibongkar ya. Oke, baik. Oke ya. Siap. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Siap. Oke.
Nih kita nemuin ini ya, apa kaca film yang baru tapi udah bergelembung. Jadi gimana nih? Jadi kita biasanya kasih catatan di sini. Iya, kalau kayak begini tuh kasih unjuk ke pemilik ya berarti ya? Betul. Nanti kan pemiliknya akan tanda tangan di kolom sini. Jadi menyetujui kalau kita udah ngecek semuanya. Oke, jadi ini hari pertama ya, kemarin udah rada kesorean. Jadi kita lanjutnya besoknya terus paginya. Nah, ini lagi bongkar bangku ya. Nih ada Mas Yanto juga. Jadi gini teman-teman, di dalam kita mau membongkar mobil ya, terutama jok-joknya. Kami pernah menemukan mobil itu pada saat kita bongkar itu bautnya selek. Saya nggak tahu apakah itu memang sudah pernah dibongkar atau bagaimana. Sepertinya sih sudah. Nah itu agak susah untuk ngakalinya. Jadi kita sangat hati-hati sekali pada saat membongkar bangkunya pada saat sebelum pasang peredam ya. Jadi jangan sampai nanti terjadi selek. Karena kalau sudah selek susah, kita harus ketap ulang. Kemudian repot lah pokoknya. Nah itu mesti hati-hati sekali itu. Oke, pemasangan peredam di tempat kami, mobilnya tuh selalu kita tutupin seperti ini. Kenapa? Ini sangat penting sekali supaya pada saat mobil sudah dibongkar keseluruhan, ini kisi-kisi AC-nya nggak masuk debu, ya.
Jadi sangat susah sekali menghilangkan debu yang sudah masuk ke dalam kisi-kisi AC. Ini repot banget. Makanya sebelum kita bongkar semuanya, kita harus tutupin semuanya nih. Apalagi ini mobil baru ya. Iya. Gitu. Ini menjaga supaya debu nggak masuk ke dalam kisi-kisi AC. Itu penting banget. Kemudian pintu. Nah, ini pintu nih. Setelah kita bongkar, ini banyak banget pertanyaan. Mas Yanto, pintu itu kalau dipasangin peredam di bagian mana aja sih? Nah, ini nah, pintu itu ada pasang peredam ya bagian dalam. Bagian dalam tuh bagian ini. Ini tipis banget nih. Ya. Kemudian setelah ini dipasangin semua full peredam, cairan soundproof lagi. Nah, nanti pasang lagi bagian sini. Ini membuat benar-benar kedap. Jadi nggak ada kebocoran apapun di pintu ini gitu loh. Jadi pada saat pintu ditutup, suara-suara dari luar ini akan ketahan semuanya di sini. Ini yang menyebabkan pintu jadi kedap. Oke, ini udah hari kedua pemasangan yang lapis pertama itu udah kelar. Sekarang lagi, nah ini lagi kerjain pintu sama Bang Tirta. Terus prosesnya hari ini jelasin sedikit nih. Ini kan lapis yang pertama kan udah kelar kan. Ini nanti akan masuk lagi yang liquidnya, yang cairan soundproofnya. Nah, setelah itu nanti kita akan naikin lagi yang buat foam akustik. Nah, foam akustiknya itu nanti kita pakai yang Noise Kill NK18. Nah, nih di YouTube ya, teman-teman itu pada nanya sebenarnya cairan peredam itu buat nutupin apa sih? Mas Yanto kan sering bilang kan kalau misalkan buat nutupin celah. Ya. Nah, celahnya seperti apa, Mas ya? Nah, gini nih. Contoh ya. Ini kan sambungan-sambungan seperti ini nih. Ini sambungan ya. Sambungan-sambungan begitu. Nih. Ya. Ini nanti kalau kita lapisi dengan cairan si soundproof, dia akan ketutup secara total. Nih, contohnya seperti itu. Biar makin maksimal ya. Ya, itu akan ketutup full semua. Nah, itu yang menyebabkan jadi si cairan soundproof ini tidak cuma buat menutup si sambungan-sambungannya aja, tapi dia juga makin kedap nanti. Jadi tingkat kebisingan suara yang dari luar gitu ya, itu nanti dia akan sangat mengecil dibandingkan tidak memakai cairan. Itu bedanya di situ. Nah, ini untuk mengatasi getaran dan panas lebih maksimal lagi. Nah, kemudian untuk menghilangkan atau untuk mengurangi kebisingan suara dan pantulan suara. Pantulan suara tuh gini, di kabin ini itu ya kalau kita nggak pakai foam akustik, itu dia suasana kabin itu jadi nggak tenang. Jadi keterangan kabin itu penting banget. Itulah gunanya foam akustik itu tadi. Jadi foam akustik yang kita akan pasangin itu selain membuat kabin itu menjadi tenang, dia juga mengurangi kebisingan suara dari ban, deruban, ya angin apa segala macam, itu nanti akan teredam di situ. Itu penting banget.
Autotronics, kita udah sampai malam ya, udah jam setengah 8. Mobil ini udah naik lapisan yang ketiga. Nah, yang pertama itu kita udah pakai CTK yang premium. Lapisan kedua udah naik cairan peredam. Nah, sekarang lagi diinstal NK18. Udah lapisan ketiga ya. Pintu juga udah pakai yang di dalam pakai praktik. Terus dikasih cairan peredam lagi, terus yang lapisan luarnya dikasih praktik lagi, terus cairan peredam juga. Nih, plafon juga udah naik, NK18. Nah, terus di channel kita kadang ada yang nanya, kok nggak dikasih unjuk sih yang video bagasi, bagian bagasinya dipasangi peredam apa enggak? Bukannya kita nggak mau kasih, tapi biasanya itu udah malam. Kita kerjanya udah malam. Nah, gue udah pulang. Nih, ada Mas Yanto. Ini lagi dikerjain bagiannya yang bagasinya. Nih, Mas Yanto. Ya. Oke ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang pada tanya, loh kok pasang peredamnya pintu belakang nggak dipasangin? Nah, sebenarnya gini, pintu belakang itu biasanya terpasang itu pada saat malam hari seperti ini, kita lembur. Nah, itu yang membuat Pak Yusak itu udah pulang, jadi nggak sempet ambil untuk bagian belakangnya. Nah, sekarang dia lembur tuh, ngelembur tuh. Buat teman-teman semuanya yang sering nanya pintu belakang dipasang apa tidak, ini lagi dipasangin nih. Jadi pintu belakang juga sama, dipasangin yang bagian dalam, kemudian ada bagian luarnya ini, terus door trimnya itu juga kita pasangin juga dengan NK18 gitu. Pokoknya semuanya full ya, keseluruhan. Pintu semuanya full karena itu wajib. Oke, ini udah hari ketiga, semua karpet udah naik, bangku belakang udah naik, atap juga udah naik, plafon, konsol tengah udah naik juga semua. Nah, katanya besok yang punya mobil bakal datang untuk nego audionya. Oke, see ya. Oke teman-teman, bekerja Autotronics udah hari keempat, bangku udah naik, plafon juga udah naik, semua udah beres, tinggal audionya katanya. Jadi yang punya mobil udah datang, udah nego harga sama audionya, udah nego harga dan pemilihan audionya. Jatuhlah dipilih DSP8 AT. Head unitnya standar, cuma tambah prosesor sama subwoofer kolong. Soalnya emang dibilangnya ini buat mobil harian sih. Untuk penjelasan audionya, biar Mas Yanto aja yang jelasin.
Oke, saya akan bahas mengenai pemasangan audio di mobil Innova ini. Jadi mobil Innova ini selain dia sudah kedap ya, karena dipasangin peredam dengan yang CTK dari Ukraina, yang premium, kemudian dipadu dengan noise kill yang NK18. Jadi ini cabinnya itu sangat tenang. Itu yang menyebabkan pada saat kita ngobrol dengan relasi bisnis kita, itu menjadi sangat nyaman sekali di mobil ini. Kemudian untuk audionya, ini kita masih mengedepankan dengan sistem audio yang speakernya standar full semua. Jadi ini tidak ada penggantian speaker apapun di mobil ini. Head unitnya juga masih standar. Hanya saja kita tambahkan dengan paket prosesor dari Momentum yang terbaru, DSP-8AT, dan subwoofer aktif Momentum yang kita taruh di bawah bangku. Ini yang membuat suara audio di mobil ini dari speaker standarnya itu dia naiknya benar-benar jauh sekali ya. Suaranya sangat enak sekali, sangat real, panggungnya juga kebentuk. Yang duduk di depan, duduk di belakang juga enak ini mobil. Hanya saja karena memang subwoofernya di bawah bangku, ini yang menyebabkan yang duduk di belakang itu low-nya agak sedikit berkurang. Tetapi pada saat duduk di depan ini low-nya bagus banget. Tapi bukan berarti di belakang tidak enak, tapi di belakang juga tetap enak, hanya saja low-nya aja kurang sedikit aja. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang mau mengupgrade audionya, silakan Anda bisa memasang konsep yang seperti ini. Pasanglah prosesor dan subwoofer aktif, dituning dengan benar, suaranya akan berubah drastis dari yang tadinya speaker standar. Kita tidak akan pernah nyangka speakernya ini speaker standar gitu. Ini pasti kalau dengerin mobil ini, pasti mindset kita akan berpikir, wih, speakernya bisa bagus begini ya, padahal ini speaker standar. Itulah hebatnya prosesor, dituning dengan benar pastinya. Tenang ya. Kayak tutup pintu bek gitu. Oke, sekarang gue mau tes jalan sambil dengerin musik. Kaget gue. Oke, dengerin yang lain. Ini kelincingan, oh tuh, itu kayak ada di depan gitu. Nah, gongnya, nggak tahu ini gongnya gong apa nih, kayak gong yang bulat itu. Oke, bener kata Mas Yanto ya, mobil itu pasang peredam. Anjir. Ya, mobil itu kalau pasang peredam, begitu di audio, lu mendengarkan audio itu
nyaman, bener. Jadinya tuh nyaman lo ngendarain mobil, nyetir mobil itu jadi nyaman banget. Lo nyetir pun kayak enjoy. Nyetir tuh jadi enjoy tuh nggak? Jadi lo mungkin bisa lo dengerin lagu yang lo suka, lo jadi nyanyi bareng. Kita kan nggak tahu. Ini pakai DSP 8AT, subwoofer kolong, cuma itu doang ya. Twitternya juga nggak tajam ini. Udah top dah. Oke, pemasangan peredam CTK di mobil Innova Reborn ini sudah selesai. Aduh, mobilnya sudah kinclong ya. Jadi pemasangan peredam di tempat kami itu, pada saat mobilnya sudah selesai, kita laundry mobilnya. Kinclong semuanya ya. Bersih total. Interior, eksterior, semuanya bersih. Senyap ya. Bener loh. Beda Tenang banget. Tenang ya. Tenang. Iya lo jauh. Jauh. Ini nih yang saya tuh sebel banget nih di sini nih. Bensinnya res. Aduh. Getarannya nggak sekencang kemarin ya. Coba dong, ini lagi rame. Buka jendela, coba. Buka jendela terus tutup. Tuh. Tadi dulu. Ya. Ini kita buka jendela. Kita tutup. Kedengeran kan? Oh. Wih, kebetulan. Nah, tuh jalannya tuh. Iya. Yang kemarin kita tes 60 km per jam ya. Iya. Oke, siap. Yuk. Kita tes. Di 93 ya tadi. Oke, pemasangan peredam di mobil ini hasilnya sangat bagus sekali kan? Dan audionya tentunya dengan prosesor dan subwoofer aktif yang kita taruh di bawah jok dan speakernya standar, suaranya bagus banget. Dan teman-teman semuanya sudah pada dengarkan hasil suara seperti apa. Terima kasih sudah menonton channel YouTube kami. Jangan lupa like and subscribe-nya dan komentar yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa follow Instagram kami, Begja Autotronic. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Thank you.